ya, apalagi ini ada pucuk pimpinan Mahkamah Agung yang baru, ya, mudah-mudahan dapat mendengar, ya. Kami juga sudah mendesak, memohon kepada teman-teman ya di Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses ya dugaan ya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Ya, tiap minggu ada saksi yang diperiksa, jangan lama-lama, segera kita untuk bisa diproses, dipercepat prosesnya. Itu harapan kami. Kami tentu bermohon dengan niat Bapak Kapolri, Bapak Kabak Reskrim dan juga jajaran, tentu kami akan mendorong ya. Apalagi ada Bang Oto di dalam kabinet sekarang, tentu ini membawa angin segar bahwa beliau yang memahami kasus dari awal untuk dapat mengawal ini ya, tentu untuk menuju kepada kebenaran. Bukan hanya kasus Vina. Saya pikir banyak hal kasus yang lain yang harus kita kawal bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat atau kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Jutek Bongso, dan di sini itu sangat angin segar sekali buat 7 terpidana kasus Vina ya. Dan ini bukan hanya untuk terpidana kasus Vina, tentunya untuk kasus-kasus lain ya yang mengalami atau yang mendapatkan tekanan-tekanan di saat mungkin penyidikan atau mungkin di penyelidikan, dan mungkin mendapatkan sebuah kriminalisasi di saat mencari payung hukum. Mudah-mudahan setelah adanya Wamen ya, seperti Bapak Oto Hasibuan ini, Wamen Hukum dan HAM ini, mudah-mudahan nanti negeri ini akan semakin lebih baik dan akan semakin bersih dari mafia-mafia atau dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada seorang anak manusia yang harus menjadi korban peradilan-peradilan yang seharusnya mereka ini tidak layak untuk didapatkan. Contohnya seperti kekerasan, contohnya seperti dugaan-dugaan penyiksaan, itu mudah-mudahan tidak ada lagi seperti itu ya. Dan ini kubu Rudiana CS ini sebenarnya sudah ketar-ketir ya, karena Wamen Hukumnya sekarang ini ya, Wamen Hukum dan HAM ini Bapak Oto Hasibuan ya. Ini sangat ngeri sekali ya. Dan apa yang akan terjadi nanti setelah Wamennya ini Pak Oto Hasibuan, apakah PK 7 terpidana ini akan dikabulkan dan akan menang? Jawabannya tunggu saja, dan tentunya teman-teman bisa memprediksi ya setelah ada seperti paparan Bapak Jutek Bongso ini. Mari kita simak video selengkapnya, ini sangat keren sekali. Bang Jutek, pandangan Anda? Baik, saya mohon maaf saya nggak bisa ikutin sampai selesai. Saya lagi di acara serah terima dari Kemenko Hukum dan HAM beserta dengan jajarannya. Saya permisi sebentar keluar. Jadi terkait dengan yang ditanyakan seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, ya, saya sepakat bahwa kasus ini harus kita kawal bersama. Bahwa kami sudah mendapatkan gambaran lah ya. Saya pikir bahwa makin terang kasus ini oleh karena banyak bukti, saksi, hasil PK juga yang selama ini kita hadirkan di dalam persidangan peninjauan kembali ya. Dengan penggantian presiden ya ke Bapak Prabowo dengan Pak Gibran. Ya, ini tentu membawa harapan baru bagi kita selaku penegak hukum. Wow, ini benar-benar harapan baru ya. Gimana tidak harapan baru ya. Sekarang Bapak Oto Hasibuan sudah masuk Wamen ya, Hukum dan HAM. Ini sangat luar biasa ya. Ya, saya berharap banyak hal ya, bahwa masyarakat Indonesia dalam hal ini saya pikir kita menaruh banyak harapan kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya, dan juga jajaran Kementerian Hukum dan HAM ya, di bawah Menko Bapak Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, dan juga Wamenko HAM Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM ya. Karena Pak Oto ini adalah mengikuti dari awal dan juga karena ketua tim saat kemarin sebelum diangkat menjadi menteri, tentu beliau ini paham betul apa yang harus dilakukan di dalam Kemenko Hukum dan HAM ya ke depan ini untuk mengawal kasus ini. Keren pokoknya ya. Jadi Bapak Oto Hasibuan ini sudah masuk di kementerian ya. Tentunya ini adalah angin segar ya. Ini sangat angin segar sekali ya buat 7 terpidana ya. Ini sudah sebenarnya memang jalannya memang harus seperti ini mungkin kan ya. Ini sangat tepat sekali memang, momen-momen yang sangat luar biasa ya. Untuk lebih membuat terang peristiwa ini ya, tentu saya sebagai koordinator dari tim kuasa hukum ya dari 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon, tentu berharap banyak ya dengan penggantian pucuk pimpinan di Menteri Hukum dan HAM ya, khususnya di Kemenko Hukum dan HAM ini dengan jajaran Menteri Hukum dan jajarannya ini membawa angin segar untuk penegakan hukum ke depan. Nah, betul, itu betul. Angin segar. Seberapa berpengaruhkah? Betul-betul angin segar ya, sangat angin segar sekali ini. Gantian posisi ini terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani, termasuk dengan kasus yang sedang Anda dalami sekarang ini. Saya berpikir dengan penggantian pucuk pimpinan Mahkamah Agung dan juga
di kementerian kabinet yang baru, tentu kita menaruh harapan yang baru. Ya, kita tidak ingin juga bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan, dibilang bukan pembunuhan, itu yang harus dicatat. Tapi kita juga tidak ingin terjadi di negeri yang kita cintai ini, bahwa peristiwa bukan pembunuhan dipaksakan menjadi satu peristiwa pembunuhan. Betul sekali. Ya kalau memang pembunuhan, memang benar-benar pembunuhan, terus dibilang tidak pembunuhan, itu juga tidak boleh ya, karena itu juga seseorang itu harus mendapatkan keadilan ya, korban mendapatkan keadilan. Dan juga sebaliknya ya, jika bukan pembunuhan juga jangan dibilang pembunuhan. Itu juga akan merampas hak-hak anak manusia, merampas masa depan manusia jika seperti itu ya kan. Terlibat ya yang tidak melakukan pembunuhan. Tentu ini sungguh ironis, kita ingin keadilan ditegakkan. Kami sudah membuktikan lewat bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada, bahwa ini bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan. Ya, biarlah Majelis Hakim Agung, ya, apalagi ini ada pucuk pimpinan Mahkamah Agung yang baru, ya, mudah-mudahan dapat mendengar, ya. Kami juga sudah mendesak, memohon kepada teman-teman ya di Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses ya dugaan ya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada tahun 2016 yang lalu ya. Tiap minggu ada saksi yang diperiksa, jangan lama-lama, segera kita untuk bisa diproses, dipercepat prosesnya. Itu harapan kami. Kami tentu bermohon dengan niat Bapak Kapolri, Bapak Kabak Reskrim dan juga jajaran, tentu kami akan mendorong ya. Terus terang beberapa waktu lalu kami juga ditanya ya oleh beberapa tim ya yang ada di pemerintahan, ya kami sampaikan apa adanya bahwa kami memohon bahwa kan tentunya pemerintahan yang baru ini kami menaruh banyak harapan ya, apalagi ada Bang Oto di dalam kabinet sekarang, tentu ini membawa angin segar bahwa beliau yang memahami kasus dari awal untuk dapat mengawal ini ya, tentu untuk menuju kepada kebenaran. Bukan hanya kasus Vina, saya pikir banyak hal kasus yang lain yang harus kita kawal bersama. Betul, masih banyak kasus-kasus yang mungkin ya, bukan cuma kasus Vina aja ya. Memang betul apa kata Pak Jutek Bongso ya. Keadilan ini milik seluruh rakyat Indonesia ya, mau orang kecil, mau orang susah, mau orang kaya, itu sama saja di mata hukum kan, seperti itu ya. Jadi ya itu mungkin bukan hanya kasus Vina Cirebon saja, benar ya. Mudah-mudahan ya ini ada sebuah perubahan yang benar-benar setelah ganti presiden, dan apalagi sekarang ini Wamen Hukum dan HAM itu Pak Oto Hasibuan yang benar-benar ngerti tentang hukum ya, paham sekali tentang hukum. Bagaimana Anda melihat fokus dari sisi mungkin konteks reformasi hukum, Bang Jutek? Saya sudah mendengar ya, khususnya dari Profesor Dr. Oto Hasibuan selaku Wamenko ya dari Hukum dan HAM untuk mereformasi banyak hal dalam bidang hukum. Kita tunggu apa yang akan beliau lakukan selaku pucuk pimpinan di kementerian yang menakodai ya ke depan hukum dan HAM, lapas dan imigrasi. Ya, tentu ini kita menaruh banyak harapan khususnya kepada Pak Menteri Menko ya, Pak Yusril dan juga Pak Oto Hasibuan. Mereka berduet bersama, tentu mereka ini tidak usah kita ragukan lagi kepakaran dalam bidang hukumnya. Betul sekali ya, mudah-mudahan benar ya ini untuk merevisi ya. Dulu ya kita mungkin sering dengar ya teman-teman ya, oknum banyak, mau di lapas, mau tentang hukum, tentang di pengadilan, tentang penyelidikan, ini oknum banyak ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu sudah tidak ada ya. Mereka yang harus menjalani hukuman dan memang harus menerima hukuman ya sesuai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, udah seperti itu saja. Jadi tidak ada oknum-oknuman. Mudah-mudahan ini bersih dari oknum nantinya ya, setelah ada Pak Oto Hasibuan ya. Ini benar-benar bisa ya membersihkanlah oknum-oknum nanti setelah jadi ini sudah jadi Wamen Hukum dan HAM. Ini keren sekali ya. Banyak sekali lagi bahwa kasus-kasus yang selama ini banyak terjadi yang quote and quote ya, ada yang menjurukija adalah pengadilan sesat dan sebagainya, ini tidak boleh terjadi lagi di dalam negara Republik Indonesia ini. Betul. Kami akan kawal, kami akan memberikan masukan ya. Kebetulan kami punya direct langsung sekarang ke Menteri ya, jadi kami akan memberikan masukan itu lebih mudah. Iya, betul karena bantu orang kecil, orang susah yang butuh payung hukum ya, Pak Jutek Bongso ya. Ini rakyat seperti kita, seperti saya gitu ya, sangat mengharapkan orang-orang seperti Pak Jutek Bongso, Bapak Oto Hasibuan. Pak Jutek Bongso ini kan orangnya tegas ya, sangat sekali mengharapkan ya. Karena apa? Ya banyak sekali ya kalau kita dengar berita itu yang menerima ketidakadilan itu sangat banyak sekali ya. Mudah-mudahan hal-hal tersebut sudah hilang ya, nggak akan ada lagi ya. Misalkan ada juga itu sebagian gitu ya, tidak seberapa dan tidak seperti yang saat-saat ini. Mudah-mudahan semakin lebih baik. Ya,
terus terang ya Pak, dalam waktu 5 tahun ke depan kita harapkan perbaikan-perbaikan Mantap. dengan informasi dan juga saran-saran kami selaku praktisi hukum bisa direct langsung kepada Menko dan Wamenko. Tentu ini adalah sangat baik buat kita semua. Demikian Pak. Bagaimana dengan proses PK? Bang Jutek sudah follow up ke MA? Kami dengar baru minggu kemarin dikirim yang 7 terpidana. Saya pikir tunggulah ya, mungkin perkiraan saya 1,5 bulan lagi, bersabar aja ya.